Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang hidup minimalis menyebabkan kita lebih bahagia. Saat ini gaya hidup minimalis semakin menjadi tren dan semakin meningkat popularitasnya. Dan juga ada banyak penelitian dan berbagai metode yang menunjukkan kalau semakin sedikit kita memiliki barang di sekitar kita, kemungkinan besar kita akan juga merasa bahagia. Namun bukan hanya membuat ruangan menjadi tampak lebih rapi, menerapkan gaya hidup ini juga dapat memberikan manfaat untuk kesehatan mental. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, menjadi lebih fokus. Kita menjadi tidak mudah terganggu oleh barang-barang ataupun informasi terbaru dengan menjalani kesederhanaan hidup minimalis. Seperti banyaknya berita-berita hoaks yang terjadi saat ini, kita menjadi tidak terpengaruh oleh berita-berita hoaks ataupun berita-berita negatif yang membuat pikiran kita semakin kacau, sehingga itu menyebabkan perasaan damai, yang biasanya ini sulit dicapai jika kita memiliki terlalu banyak barang di sekitar kita ataupun terlalu sering melihat berita atau sosial media. Dengan gaya hidup minimalis, kita akan belajar lebih fokus pada apa yang kita miliki dan menekan perilaku yang sifatnya boros atau konsumtif. Hal ini juga termasuk mengurangi perasaan iri atas apa yang dimiliki orang lain dan membuat kita lebih bersyukur atas apa yang kita miliki. Kedua, sehat secara finansial. Ini merupakan salah satu aspek yang sangat terdampak jika kita mengubah gaya hidup minimalis. Pada akhirnya, tidak ada lagi tuntutan untuk membeli barang baru yang sebetulnya sih tidak benar-benar kita butuhkan dan membuatnya menjadi siklus konsumerisme yang tidak sehat. Sehingga kita membeli barang, lalu kehabisan uang, bekerja keras untuk membeli barang baru, kehabisan uang lagi, sehingga hal itu terus berulang dan menyebabkan kita semakin tertekan. Dengan hidup minimalis, kita bisa menghentikan siklus itu. Malah uang yang kita miliki bisa dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat, seperti investasi atau dana darurat. Ketiga, mencegah terjadinya depresi. Meski terlihat tidak ada hubungannya, gaya hidup minimalis sebetulnya berpengaruh terhadap tingkat resiko dari kesehatan mental seperti depresi. Memiliki terlalu banyak barang cenderung membuat kita merasa kewalahan dan dapat berujung pada stres dan depresi. Karena kita takut kehilangan barang tersebut dan juga ketika barang itu rusak, kita pun pusing untuk memikirkan bagaimana cara memperbaikinya dan juga menghitung berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan untuk memperbaiki barang tersebut. Dengan mengurangi jumlah barang di sekitar kita, bisa jadi kita dapat merasa jauh lebih tenang dan juga mengurangi tingkat stres yang ada dalam hidup kita. Keempat, mengurangi rasa bersalah. Mungkin kita pernah merasa bersalah memikirkan berapa banyak benda-benda yang kita miliki, seperti buku ataupun DVD yang belum sempat dibaca atau dimainkan, atau koleksi kita yang disimpan begitu saja tanpa sering dirapikan atau digunakan sesuai fungsi aslinya. Gaya hidup minimalis akan turut menyaring perasaan bersalah tersebut. Hal ini bersamaan dengan kita yang membereskan barang-barang dan juga kita pun bisa mengurangi benda yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Ini juga akan membuat kita tidak merasa tergantung pada barang-barang yang kita miliki lagi. Lalu yang kelima, mudah mengambil keputusan. Tidak ada lagi keraguan mengambil keputusan hanya karena pertimbangan kita memiliki lebih dari satu barang yang sama yang bisa dipakai. Sebagai contoh, dengan hidup minimalis, kita akan jauh lebih mudah memilih baju yang akan digunakan ketimbang harus pusing memikirkan baju apa yang sebaiknya kita kenakan hari ini karena semua tampak bagus dan jarang dipakai. Dengan menerapkan gaya hidup minimalis, hal itu akan membuat kita merasakan bahagia dan mengurangi rasa sedih atau cemas. Demikianlah mengapa gaya hidup minimalis dapat membuat kita lebih bahagia dan juga mencegah stres. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.